Ya, kembali di Kick and Rush. Dan kesempatan kali ini gue mau bahas jelang pertandingan Belgia lawan Portugal. Nah, kebetulan gue pakai masker ya, karena ada lecet di pipi gue. Jadi, Belgia lawan Portugal, kita bahas dari Belgia dulu. Belgia bermainnya cukup solid ya di grupnya. Walaupun menurut gue Belgia itu masuk grup paling mudah di Euro kali ini. Sama Belanda, grupnya Belanda itu mudah. Nah, Belgia itu kan main 3-4-3 ya. Berarti gue menganggap bahwa back Belgia ini nggak sehebat yang kita pikir gitu. Backnya itu ada Boyata, Denayer sama Alderweireld. Nah ini kan 3 back yang nggak solid-solid amat di klub dan di negara. Maka Roberto Martinez mengakalinya dengan 3 back. Sehingga kita tahu bahwa fungsi 3 back itu untuk mencegah counter attack. Dan seperti yang kita tahu ya, Belgia itu melakukan possession ball, tapi menurut gue kurang maksimal karena 3 back yang ini nggak terlalu bisa build up serangan. Mungkin untuk corner kick bisa ya, untuk heading, tapi untuk build up serangan, untuk supply bola dari belakang, 3 back ini kurang bisa. Nah, yang terpenting di Belgia itu adalah pemain tengahnya, yaitu De Bruyne dengan 2 DM. Nah 2 DM ini menurut gue lebih ke box to box. Dia bukan yang tipikal kreatif ya, kayak Witsel, kayak siapa lagi tuh satu, itu pokoknya nggak kreatif. Menurut gue De Bruyne doang yang kreatif di tengah, dan dibantu 2 sayap, yaitu Hazard sama si Mertens. Mereka support berdua, tapi menurut gue kalau nggak ada De Bruyne yang menjembatani antara belakang dan depan, biasanya buntu. Kayak lawan kayak lawan Denmark. Itu kan awalnya kalah Belgia di babak 1 gara-gara De Bruyne sama Hazard belum masuk. Karena Hazard dan De Bruyne ini bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan gitu dengan skill individu. Dan akhirnya comeback kan, Rusia menang. Nah, Belgia juga menurut gue nggak sesolid tahun-tahun sebelumnya. Belgia ini mungkin yang menonjol ada Lukaku ya, yang tahun ini lebih menonjol dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sektor back dan tengah menurun menurut gue. Witsel itu kan sebenarnya pemain Cina yang dibalikin ke Eropa gitu. Berarti kan kualitasnya sebenarnya ya terpaksa dimasukin ke timnas Belgia karena memang nggak ada opsi lagi. Kalau di 2018 itu menurut gue lebih bagus ya daripada sekarang. Bentar. Dan memang secara keseluruhan dari kiper, back, pemain tengah sama ke depan kualitasnya bagus. Cuman rata-rata cuma satu pemain yang bagus di setiap area. Courtois, Alderweireld, De Bruyne sama Lukaku, empat pemain ini yang bagus. Jadi ya sebenarnya dengan 4 pemain itu bisa jadi landasan yang bagus untuk Belgia memenangkan pertandingan dengan skill individunya. Nah, ke Portugal gitu. Sebenarnya Portugal ini mainnya naik turun di grup. Pertama lawan Hungaria itu buntu menurut gua. Lawan Jerman parah mainnya. Parah dalam ini ya, dalam sektor flank itu nggak pernah dijaga, makanya Kimi sama Gosens itu bisa main crossing. Nah lawan Prancis ini Portugal udah membaik lah dalam segi passing, dalam segi teamwork lebih baik dari 2 pertandingan sebelumnya. Tapi memang untuk kreativitas masih buntu tetap gara-gara Bruno dan Bernardo main ya? Apa babak kedua? Pokoknya pemain kreatif Portugal itu di pertandingan lawan Prancis itu nggak keluar juga. Makanya kita bisa lihat dari gol ya. Itu kan 2 gol itu dari penalti gitu. Itu kan nggak menandakan bahwa gol itu tercipta dari set play. Berarti memang butuh kreativitas dan ketajaman pemain depan, dan nggak bisa ngandelin Ronaldo doang. Kalau Ronaldo di marking ketat kayak lawan Prancis itu kan selesai juga. Jadi menurut gue Portugal itu harus mempertahankan
permainan lawan Prancis, tapi lebih lebih kreatif di playmakernya, terutama di Bruno ya dan Bernardo, kalau nggak Jota. Itu harus melakukan supply bagus ke Ronaldo, terutama bola-bola lambung, karena kita tahu Belgia itu lemah ketika bolanya diarahkan ke si siapa, Denayer ya. Denayer itu menurut gue untuk duel udara itu kurang lah kalau lawannya Ronaldo ya. Bisa diarahkan ke situ, bola-bola lambung diarahkan untuk menang heading ya Ronaldo. Sebenarnya untuk Belgia Portugal menurut gue nggak bisa diprediksi, karena pertandingan ini mungkin sama kuat ya dalam komposisi pemain. Tapi memang untuk kemerataan tim menurut gue Portugal lebih baik, karena cadangan maupun pemain tim starting 11-nya itu memang bagus. Tapi minusnya dari Portugal adalah strateginya nggak mewadahi tim tersebut gitu. Jadi strategi itu nggak bisa memaksimalkan potensi para pemain. Sebenarnya Portugal itu seharusnya dari pertandingan pertama masukin Renato Sanches dari menit pertama menurut gue, dan Moutinho. Tapi kenapa dia mainin Carvalho dan Danilo, itu yang jadi pertanyaan buat gue. Jadi ini memang kesalahan pelatih gitu. Dan sebenarnya Portugal itu bisa bermain lebih bagus daripada sekarang. Dari match pertama pun harusnya bisa Portugal main bagus. Dan sayang aja karena pelatihnya ya nggak terlalu taktikal ya, lebih kepada defensif dan pragmatis. Jadi nggak bisa berharap banyak dari pelatih kayak Fernando Santos ya. Ya tidak terlepas dari juara Euro 2016 itu kan, karena juara 3 di grup dan menang sampai final itu kebanyakan penalti dan menang di extra time. Jadi ya menurut gue ada lucknya yang cukup besar di Portugal di Euro 2016. Nah balik lagi ke Belgia Portugal, menurut gue kayaknya Belgia bisa main di tengah ya, kuat di tengah dengan gelandang jangkar Belgia yang lebih bagus gitu. Witsel itu lebih bagus daripada gelandang jangkar Portugal. Kayak Belgia bakal nguasain lini tengah, dan sayap juga sepertinya akan dieksploitasi gitu sayapnya Portugal, karena kita tahu back sayapnya Portugal itu menurut gue buruk ya. Guerrero itu kan gak bisa defend, bagusnya attacking fullback, dan Semedo lebih parah lagi back untuk defending, tapi untuk kecepatan bagus Semedo. Nah, itu yang bisa dieksploitasi dari Belgia, yaitu sisi flank. Dan mungkin si De Bruyne itu bisa melakukan passing ke daerah sayap. Dengan kekuatan Belgia kan memang kualitasnya ada di pemain sayap, yaitu Dries Mertens dan Hazard. Nah, untuk Portugal sendiri bisa manfaatin kualitas Ronaldo, tapi dengan syarat bahwa playmaker ini harus jalan. Soalnya pemain yang bagus itu waktu lawan Prancis menurut gue cuma Renato Sanches di tengah, yang lain gak keluar potensinya, walaupun teamworknya udah mendingan ya dibanding 2 match sebelumnya. Jadi untuk memecah pertahanannya Belgia butuh playmaker yang bagus gitu, karena Portugal udah punya striker atau ujung tombak yang bagus, itu Ronaldo gitu. Tinggal butuh supply yang bagus, baik dari sayap maupun dari tengah pun memang supply itu jarang. Dan Renato Sanches juga kita tahu dia itu bukan tipe supplier, tapi dia bisa pegang bola dan passingnya nggak berpuluh amat, tapi bukan pemain yang punya visi ya untuk melakukan true pass yang bagus ke Ronaldo. Jadi sekian menurut gua, kemungkinan ini akan jadi laga yang ketat. Kalau sama-sama on fire ya jadi akan seru ya Belgia lawan Portugal. Udah sekian menurut gua, tetap saksikan Kick and Rush.